Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait tweet dari Prof. Denny Indrayana yang sampai saat ini telah viral dan menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai macam ahli. Saya mencoba melihat dari sudut pandang advokat. Sebagai advokat, saya ingin menganalisa tweet Prof. Denny Indrayana ini dari kode etik advokat. Disebabkan Prof. Denny Indrayana juga adalah advokat, sehingga dalam video ini saya akan menyampaikan istilah rekan Denny Indrayana sebagai penghargaan sesama advokat. Jadi saya tidak memakai istilah Profesor Denny Indrayana. Jadi kode etik advokat itu kan adalah aturan yang berlaku secara etis bagi advokat. Di dalam kode etik itu juga advokat harus melakukan kerja-kerjanya dengan jujur, integritas, dan profesional, serta menghormati hukum. Jadi saya menganalisa tweet dari rekan Denny Indrayana untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik advokat terkait tweet yang beliau sampaikan. Yang pertama mengenai kejujuran dan kredibilitas. Dalam tweetnya, rekan Denny Indrayana menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi penting dan mengklaim orang yang memberikan informasi itu memiliki kredibilitas yang sangat dipercaya oleh rekan Denny Indrayana. Maka sebagai advokat harusnya rekan Denny Indrayana memastikan informasi yang dia sampaikan memang benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Jika rekan Denny Indrayana membuat klaim informasi yang tidak akurat dan tidak dapat diverifikasi, tentunya ini melanggar prinsip kejujuran dan integritas dalam kode etik advokat. Kemudian yang kedua, mengenai penghormatan terhadap profesi. Rekan Denny Indrayana dalam tweetnya mengkritik Mahkamah Konstitusi, di mana rekan Denny Indrayana harus menjaga martabat dan integritas lembaga peradilan. Dalam tweet ini yakni lembaga Mahkamah Konstitusi.
meskipun kita sebagai advokat memiliki kebebasan untuk mengkritik keputusan peradilan, hal ini harus dilakukan dengan mematuhi batas-batas etis dan tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Yang ketiga, menghindari spekulasi dan informasi yang tidak diverifikasi. Rekan Denny Indrayana mengemukakan beberapa tuduhan dan dugaan terhadap beberapa pihak dalam tweetnya. Sebagai advokat, penting untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi atau berspekulasi tanpa bukti yang kuat. Berdasarkan tweet rekan Denny Indrayana, informasi yang diterima adalah dari orang yang diakui kredibilitasnya oleh rekan Denny Indrayana. Di situ dalam tweetnya rekan Denny Indrayana khusus tidak mencantumkan informasinya berasal dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi siapa yang memberikan informasi itu? Apakah panitera pengganti perkara atau panitera Mahkamah Konstitusi atau asisten hakim Mahkamah Konstitusi, tenaga ahli hakim Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Nah, dengan tidak adanya kejelasan sumber informasi yang diverifikasi, menyebabkan dipertanyakannya reputasi Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebagai advokat ini melanggar prinsip kejujuran dan etika profesi. Yang berikutnya adalah menghindari konflik kepentingan. Rekan Denny Indrayana menyebutkan beberapa pihak dalam situasi politik. Sebagai advokat, dia harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensinya. Apalagi beliau bukanlah kuasa hukum dalam pihak yang berperkara. Jadi ketika beliau mengungkapkan tweet ini, tujuannya mestinya tidak boleh untuk konflik kepentingan, tapi sebagai advokat harus menjaga independensi. Kesimpulan, sebagai advokat saya merasa perlu dilakukan investigasi oleh Dewan Kehormatan Advokat. Apakah ada dugaan pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh rekan Denny Indrayana? Karena rekan Denny Indrayana merupakan advokat yang tentunya kerja-kerja yang dilakukan di depan masyarakat melalui tweet-tweetnya haruslah sesuai koridor kode etik advokat Indonesia. Demikian dari saya analisanya. Selamat
menonton. Apabila Anda menyukai video saya ini, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan juga klik dislike. Beri komentar kalau Anda ingin memberikan pendapat. Saya tutup. Selamat menonton.